Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Jangan lupa tetap ya seruput secangkir kopi kalian, seruput tipis-tipis dan nikmatinlah hidup kalian. Apalagi kalau kita ditemani secangkir kopi plus gorengan plus sebat. Wah mantap jiwa. Serasa hidup ini nikmat, nggak ada beban. Ya kan kawan-kawan ya? Iya apa ya? Iya begitulah keadaannya. Oke. Jadi kalau kita lihat bersama teman-teman ya, sebelum kita bahas lebih jauh lagi, di sini sedikit bocoran ya. Ada bad news. Oke, kita berbicara bad news kali ini, yang mungkin ketika ini berita ini valid atau benar gitu teman-teman, dan benar-benar terjadi ya, tidak menutup kemungkinan altcoin bakal mengalami penurunan juga. Altcoin akan mengalami penurunan teman-teman ya. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, kita lihat dulu perkembangan kali ini ya kan. Nah itu yang paling penting, dimana kalau kita lihat untuk market cap secara globalnya teman-teman ya, di sini ada persentase kenaikan yang cukup lumayan, yaitu sekitar market capnya itu berada di area 1.080 billion. Berarti ada persentase peningkatan sekitar 20 billion ya kan. Nah cuman yang sangat-sangat disayangkan teman-teman ya, Bitcoin dominansinya ikut naik gitu loh bro. Ya kali ini dia berada di area 49,3%, karena Bitcoin dominansi ini berbanding terbalik dengan presentasi altcoin gitu loh ya. Ketika Bitcoin dominans turun, Bitcoin price-nya bisa dikatakan naik seperti ini ya, itu ya altcoin gitu yang akan terkena efeknya. Ya tentunya altcoin akan mengalami kenaikan. Tapi ketika Bitcoin dominasi tinggi ya, Bitcoin price-nya masih ya pergerakannya belum terlalu efektif, ya otomatis altcoin akan mengikuti, tapi pergerakannya hanya di rank-rank itu aja gitu. Nggak bisa naik tinggi, nggak bisa dicekik teman-teman ya. Nah, jadi di sini teman-teman, dengan kondisi keadaan kripto yang seperti ini ya kan, ada sedikit kabar burung ya. Ini baru kabar burung, tapi ada 4 faktor pendukung juga sebenarnya. Nah, di mana rumornya Binance ini akan hengkang atau nutup operasionalnya di bursa Amerika Serikat. Nah, ketika itu terjadi ya tidak menutup kemungkinan gitu loh ya, tidak menutup kemungkinan altcoin juga akan terkena imbasnya teman-teman. Kenapa? Karena mungkin dari bursa Amerika Serikat, Binance US ya, mereka akan menyuruh secara global usernya ya, menyuruh usernya untuk menarik altcoin ya, untuk menarik altcoin mereka atau dipindahkan ke Binance globalnya gitu. Oke, kita bahas di sini teman-teman ya. Nah, jadi di sini diangkat dari Wu Blockchain, teman-teman ya, yang dimana Wu Blockchain ini menurut The Information, CEO Binance CC mencoba menutup Binance US awal tahun ini. Oke ya, di awal tahun nih ya. CEO Binance US Bridge Short ya, keberatan. Nah, CC kemudian mencoba menjual Binance US dan mengendalikan pembicaraan dengan Gemini dan eksekutif dana kekayaan negara. Jadi banyak sekali timbul statement bahwasanya mungkin Binance ini sudah lelah gitu dengan peraturan-peraturan yang ada di Amerika Serikat, yang dimana tidak mendukung adanya cryptocurrency gitu ya. Mungkin udah lelah nih dengan peraturan-peraturan yang gak jelas ya, dengan semena-mena dituntut seperti ini seperti itu ya. Mungkin udah bosen juga, capek juga ini ngurusin kayak gini ya, seperti itu. Nah, dan di sini pun menurut si Koinvestasi ya teman-teman ya, ada 4 faktor nih, ada 4 faktor faktor ini ya, 4 faktor ini ya. Perkuat dugaan Binance US akan tutup operasionalnya. Jadi 4 faktor ini nih yang membuat memperkuat dugaan Binance US ini akan tutup operasionalnya. Oke. Jadi di sini teman-teman ya, kalau kita lihat Binance US tampaknya sedang menghadapi masa-masa sulit dan dirumorkan akan segera meninggalkan pasar Amerika Serikat. Hal tersebut dapat dilihat dari 4 faktor, di antara volume perdagangan, pengunduran diri sejumlah eksekutif termasuk CEO-nya Binance US ya, dan memutuskan hubungan kerja, PHK, Brian Schroeder, dan serangkaian tindakan yang lebih dilakukan oleh CEO Binance, Chang Peng Su CC. Oke, memang kabar apa ya, yang baru-baru ini terjadi teman-teman ya, CEO daripada Binance US ini udah mengundurkan diri teman-teman. Tapi di sini nanti ada kabar positifnya, setelah pengunduran diri daripada CEO ada pengganti
CEO daripada Binance US yang ditunjuk oleh Cheng Peng Zhou, yaitu mantan penasehat Ripple, atau kalau nggak salah ya itu teman-teman yang menjabat sebagai CEO Binance US. Nah seperti itu, mantap bukan ya? Oke teman-teman, jadi di sini ya CC Binance berencana tutup operasionalnya di US. Nah, CEO Binance Cheng Peng Zhou, CC berencana untuk menutup operasional Binance US awal tahun ini. Nah, rencana ini diungkapkan pada Selasa tanggal 1 bulan 8 ya. Ini beritanya di bulan kemarin, teman-teman ya. Rencana ini didasari pertimbangan untuk melindungi Binance Global di tengah pengawasan regulator yang semakin ketat termasuk di Amerika Serikat. Nah, dilansir dari Blockchain yang sempat kita bahas tadi, teman-teman, CC telah berupaya mengurangi intensitas kepemilikan saham di Binance US. Pada 11 Mei yang lalu dilaporkan bahwa CC tengah mencari strategi untuk mengurangi kepemilikan asetnya di Binance US. Sementara itu dilaporkan oleh The Information pada 1 Agustus 2023, Dewan Direksi Binance US yang dipimpin oleh CC sebagai ketua Dewan Direksi melakukan pemungutan suara mengenai likuidasi Binance US yang memiliki valuasi sekitar 4,5 miliar US dollar. Sayangnya niat tersebut tidak mendapat dukungan penuh dari CEO Binance US saat itu, Brian Schroeder. Oke ya. Jadi Brian Schroeder ini dulu sebelum hengkang ya, itu menolak nih ketika Binance US mau ditutup operasionalnya. Intinya seperti itulah ya. Tapi kali ini CEO-nya udah keluar sih ya. Entah gimana ini masa depannya. Jadi di sini pangsa pasar dan volume perdagangan Binance US ini juga mengalami penurunan juga, teman-teman ya. Ya apalagi dengan adanya tuntutan-tuntutan dari SEC oleh Binance US, semakin pusing juga kan Cheng Peng Zhou dengan keadaan market yang belum baik ya. Yang peraturan-peraturan di US yang cukup membagongkan juga gitu, teman-teman ya. Gimana sih ya, cryptocurrency ini sebenarnya udah menjamur ya kan, udah kayak payung jamur ya, mau nggak mau ya nanti akan berada di bawah naungan cryptocurrency ya kan, seperti itu. Tapi memang ada beberapa orang yang menjabat di Amerika Serikat sana yang nggak pro crypto ya, yang nggak suka dengan adanya cryptocurrency ya, mau nggak mau ya dipersulit gitu ya kan. Nah, jadi di sini ya faktor tersebut meliputi dengan PHK 1.000 karyawan. Nah, Binance US diberitakan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap lebih dari 1.000 karyawan. Berita ini mulai tersebar sejak Kamis 14 September. Ini baru ya teman-teman, berita ini baru 14 September kemarin teman-teman ya, ini menyebar. Nah, jumlah ini merupakan sepertiga dari total karyawan yang dimiliki oleh Binance US. Dilansir dari laporan Forbes pada Kamis 14 September ya, alasan dibalik pemutusan hubungan kerja oleh Binance US dikaitkan dengan siklus kenaikan pasar bullish yang diprediksikan akan terjadi pasca Bitcoin halving, teman-teman. Nah, jadi perusahaan perlu lebih fokus pada kemampuan karyawan di seluruh organisasi untuk tetap adaptif dan dinamis menjelang siklus kenaikan besar berikutnya. Nah, seperti itu ya faktor pertama. Yang berikutnya adalah CEO Binance US mengundurkan diri ya. Kita ketahui bersama lah, CEO Binance US ini udah mengundurkan diri dan itu pun sudah dikonfirmasi oleh Cheng Peng Zhou ya. Saya sempat baca tweetnya itu kemarin ya. Itu memang benar, CEO Binance US ini sudah mengundurkan diri setelah dia menjabat kurang lebih 2 tahun membawa perkembangan dari Binance US gitu, teman-teman. Dan tanggapan dari Cheng Peng Zhou, mungkin CEO tersebut Brian Armstrong ya, Brian Armstrong atau apa ini namanya ya, Brian Schroeder ya, mengundurkan diri, kata Binance. Mungkin dia udah cukup lelah dan waktunya untuk melakukan istirahat, katanya seperti itu. Nah, jadi di sini teman-teman ya banyak sebenarnya ya faktor-faktor pendorong, dan semoga saja sih harapan dari kita ya, semoga enggak menutup operasionalnya sih, semoga saja enggak menutup operasionalnya. Ya kalau sampai benar-benar Binance US ini ditutup operasionalnya yang ada di Amerika Serikat sana ya, tidak menutup kemungkinan dampaknya juga akan kerasa, teman-teman. Ya meskipun penutupan bukan karena mengalami kebangkrutan, bukan karena mengalami
kerugian dalam arti merugikan usernya ya, tapi memang karena faktor-faktor perizinan, faktor-faktor yang membagongkan berada di Amerika Serikat sana. Jadi mungkin sebelum, kalau memang benar ditutup ya, jadi sebelum melakukan penutupan, kemungkinan besar ya semua user ini akan diberitahu nih, akan ada announcement untuk segera melakukan penarikan atau pengeluaran dana dari bursa Binance US ya. Entah mereka mau mentransfer ke bursa lain ya kan, atau mau dicairkan dalam bentuk fiat gitu teman-teman, dikirim ke perbankan, mungkin seperti itu sebelum memang benar-benar tutup. Tapi semoga saja, harapan dari kita enggak tutup, semoga saja ketua Gary Gensler ya segera mengundurkan diri ya, agar kripto ini juga mantap jiwa ya. Karena apa, perlu kita catat juga teman-teman sebagai bahan penguat juga ya. Mantan penasihat, kalau nggak salah sih ya, kalau salah mau dikoreksi ya, Ripple ini menjabat sebagai CEO Binance US. Nah, tujuan